Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra, NPM 1840102082, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah saya rangkum sebelumnya. Jurnal 1, Laju Eksploitasi Ikan Tenggiri dan Tongkol di Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimun Jawa. Ikan tenggiri dan tongkol merupakan ikan pelagis hasil tangkapan utama di perairan Karimun Jawa. Kedua ikan tersebut ditangkap oleh nelayan lokal dengan alat tangkap, jaring, dan pancing. Kepulauan Karimun Jawa merupakan suatu kelompok pulau-pulau kecil yang berjumlah 27 pulau. Sebagian wilayah perairan Karimun Jawa ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui 2020. Pulau selebihnya berada di luar kawasan konservasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya membagi kawasan konservasi menjadi beberapa jenis pengelolaan. Salah satunya adalah Taman Nasional. Menurut undang-undang, kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata, dan rekreasi. Aktivitas penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan lokal dengan alat tangkap tradisional yang sudah turun-temurun dilakukan. Untuk memelihara keberlanjutan ekosistem, Balai Taman Nasional Karimun Jawa menyediakan zona tradisional perikanan untuk aktivitas penangkapan berdasarkan data PPP. Karimun Jaya sebagian besar hasil tangkapan adalah ikan pelagis, disusul oleh ikan cumi, tongkol, di mana merupakan jenis yang mempunyai per unit terbesar secara profesional. Hasil tangkapan ikan terbesar adalah tongkol sebesar 44,48%, teri sebesar 30,51%, dan bondong sebesar 14,907%. Tren ukuran ikan tenggiri cenderung meningkat dengan laju eksploitasi sama dengan 0,29, sehingga pemanfaatannya dapat ditingkatkan. Namun ukuran ikan tongkol cenderung menurun dengan laju eksploitasi sama dengan 0,5. Kondisi pemanfaatan ikan tongkol berada pada posisi mengkhawatirkan. Perlu dilakukan pengelolaan terhadap penangkapan ikan tongkol agar tidak mengarah ke penangkapan berlebih dengan mengatur alat tangkap nelayan. Pengelolaan tersebut dapat dituangkan dalam kesepakatan desa yang diawasi oleh masyarakat nelayan itu sendiri. Jurnal 2, Perencanaan Peraturan Zonasi di Kawasan Konservasi Studi Kasus Pencinaan Semarang. Peraturan zonasi dalam ketentuan perundangan penataan ruang di Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari rencana tata ruang peraturan zonasi.
di mana berfungsi sebagai rujukan teknik untuk pemanfaatan dan pengendalian ruang peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, di mana peran penting zonasi adalah untuk menjaga agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap sesuai dengan karakteristik zona serta meminimalkan dampak negatif peraturan Menteri PU nomor 20 tahun 2012 tentang penyusunan data dan tata ruang kota. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 merupakan bagian dari wilayah kota dengan fungsi utama kota sebagai pusat perdagangan dan jasa. Pemukiman tradisional, perencanaan pusat perdagangan dan jasa memiliki karakteristik tertentu yang berkembang sesuai faktor kesejarahan dan spiritual dari masyarakatnya. Di balik karakteristik ini terselip makna yang dianggap sangat penting bagi komunitas ini, sehingga tidak sembarang diatur. Jurnal 3, Konservasi Biodiversitas Genetik Raja 4. Keragaman genetik adalah proses utama biodiversitas. Keragaman genetik sangat penting untuk kelangsungan hidup populasi. Kehilangan variasi di dalam proses, pola dan sifat-sifat tersebut dalam jangka pendek dan rendahnya tingkat keragaman dapat menyebabkan depresi perkawinan sedara, kemungkinan populasi musnah, dan mengurangi keberagaman populasi genetik, dan juga dapat hilang melalui efek voter dan kemacetan populasi terisolasi, juga kehilangan keragaman dalam beberapa generasi, sedangkan yang besar populasi terus-menerus kehilangan sejumlah besar keragaman selama ribuan tahun. Konservasi keragaman genetik dapat diimplementasikan dalam dua program, yaitu ex situ dan in situ. Konservasi dilakukan pada tingkat rumpun atau gajar dengan memperhitungkan perannya dalam budaya dan sejarah keilmuan serta perekonomiannya. Kawasan konservasi perairan di Papua berjumlah 145 kawasan konservasi dengan luas total 16 juta hektar. Khusus di perairan Papua terdapat 8 jenis konservasi, yaitu Taman Nasional Laut, Suaka Alam Marga Satwa Laut, Cagar Alam Laut, Suaka Alam Perairan Wisata, Kawasan Konservasi Perairan, dan Kawasan Konservasi Daerah dengan luas total 2 juta hektar. Teluk Cendrawasih merupakan teluk terbesar di Indonesia. Teluk ini terletak di bagian utara Provinsi Papua Barat, di mana Teluk Cendrawasih memiliki paling sedikit 5.000 spesies dan 1.000 spesies ikan. Terdapat berbagai jenis moluska, mamalia laut, dan biota laut lainnya. Teluk Cendrawasih juga memiliki keunikan dan dianggap sebagai perairan terisolasi dari perairan sekitar. Catatan kecil dari Pulau Buaya. Pulau Buaya merupakan salah satu pulau yang terletak di perairan Papua Barat, tepatnya di dekat kota Sorong. Alasan dibuat Pulau Buaya ini bukan karena pulau tersebut terdapat banyak buaya, melainkan bentuk pulau yang menyerupai bentuk buaya.
Jurnal 4, Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Rekomendasi Perilaku Undang-Undang Konservasi. Kekayaan Indonesia akan keanekaragaman hayati dengan komponen-komponennya merupakan masa depan umat manusia sebagai sumber ketahanan pangan, kesehatan, bahkan energi dengan nilai guna aktual maupun potensial bagi kemanusiaan. Nilai-nilai guna ini harus tetap berkelanjutan baik generasi manusia saat ini maupun generasi masa depan. Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati terbesar di dunia.